Cuman pesan saya hati-hati dengan kain ihram itu, terutama pada waktu kencing, jangan sampai kecipratan. Sebetulnya sih menggunakan baju ihram dalam keadaan najis, selama dia nggak tawaf, nggak apa-apa. Baju ihram itu digunakan untuk sa'i boleh, untuk mabit boleh. Tapi kalau mau sholat wajib suci. Kain ihram itu nggak boleh ada najis. Ketika tawaf sama begitu. Ganti kain ihram, niat ihram. Labbaika Allahumma umrotan, karena kita mau umroh dulu, hajinya tak masuk. Yang ibu-ibu begitu sudah niat ihram, ingat tidak boleh pakai parfum. Bagaimana dengan kaki ini? Ditutup tidak? Bagaimana dengan tangan ini? Sekarang banyak orang jualan bu, sarung tangan. Padahal yang ini wajib dibuka. Kalaupun mau pakai sarung tangan boleh, yang sekedar nutupnya dikit, yaitu untuk ikat pegangan aja biar nggak lepas. Nah, kemarin ada yang nge-share perlu kaos kaki itu yang dirijinya kelihatan. Selagi kita masih ikut mazhab Syafi'i, kaki delamak ini semua aurat, wajib ditutup. Termasuk kuku ini juga aurat, wajib ditutup. Terus gimana kalau mau wudhu? Ya wajib dicopot, nggak bisa ini yang dipotong kelihatan, wudhunya hanya dosa besar ini. Jadi dalam bahasa fikih itu ada dua kosakata antara mashu dengan huslu. Mashun itu yang penting air kelihatan basah. Kalau huslun selain kelihatan basah, ini air harus kelihatan mata ngalir. Jadi kalau konteksnya muka, ini bahasanya huslul wajib, harus ngalir air itu. Kalau tangan, konteksnya tangan juga huslul yadaini, air ngalir. Kaki sama. Ini juga wuslu bahasanya, wuslu ini belaini, ilal ka'baini, dari bawah kaki sampai mata kaki. Artinya kalau hanya disapu-sapu begini, ya sah wudhunya. Yang dibahasakan dengan mashu itu hanya satu, mashu ba'di rosi, ngusap bagian kepala. Kemarin saya sudah jelaskan cara wudhu mazhab Syafi'i, Hanafi, sama Maliki. Kalau Syafi'i ngusap kepala ini asal kena air meskipun 3 helai rambut sah. Maliki ini semua harus basah, maka caranya jempol masuk telinga sini, jari 2 ini telunjuk taruh depan, putar set, balikin lagi. Ini semua udah basah. Lah ngusap begini semua dibasah, mazhab Syafi'i mengatakan sunnah. Kalau mazhab Hanafi minimal yang dibasah segede telapanya, plak, basah. Lah nanti begitu kita wudhunya sudah ikut Hanafi minimal setelapak tangan atau ikut Maliki, kok terjadi sentuhan kulit nggak batal sampai gandeng jari tadi, maka dari sekarang biasakan wudhunya ikut Maliki atau Hanafi, jangan ikut mazhab Syafi'i. Jadi sekali lagi kalau ikut mazhab Syafi'i kaki ini aurat, karena aurat ini semua harus ditutup bu. Kok kita buka kemudian kaki kita nyenggol kaki laki-laki lain, wudhunya batal. Jadi wudhu kita nanti langsung dirubah ikut Hanafi atau Maliki. Kemudian mazhab kita dalam hal buka kaki ikut mazhab Hanafi, biar kalau kaki ini nyenggol kaki lain nggak batal dan nggak perlu repot-repot ini dikasih kaos kaki. Jadi seperti itu. Jadi problem tentang kaki kemudian ada yang ribut beli kaos kaki yang ujungnya dipotong. Sebetulnya dengan pindah mazhab ikut Hanafi tidak perlu lagi ribut-ribut urusan kaos kaki, karena kaos kaki ini menurut mazhab Hanafi tidak termasuk aurat. Jadi gitu ya solusinya, kalau usah ngurusin kakinya, kaos kakinya, tapi ikut mazhab Hanafi yang mengatakan kaki ini sampai delamaan tidak termasuk aurat yang wajib ditutup. Batasnya sampai mana? Sampai mata kaki atau sampai? Kalau yang dibasuh ketika wudhu melebihi mata kaki itu. Tapi kalau kaitannya aurat yang wajib ditutup, ya batasnya dari betis ini ke bawah. Jadi kalau ikut mazhab Hanafi ini nggak termasuk aurat, boleh dibuka. Yang paling berat menjaga kesucian kan ihram tadi.
terutama ketika ke toilet. Sebab begitu najis dan kita sudah niat ihram, maka harus punya persiapan cadangan kayak ihram lain. Ketika sholat yang najis wajib dicopot. Pak, gimana hukumnya buka baju ihram sudah niat ihram? Kalau bukanya karena ada hajat atau bahkan darurat, maka buka itu tidak membatalkan atau menyebabkan kita bayar dam. Yang mau mandi masa masih pakai baju ihram, kan harus dilepas. Sakit mau diobati ya dibuka kayak ihram, tidak apa-apa. Kalau ada hajat, kalau nggak ada hajat baru kena denda. Ibu di kamar begitu oh ya harus enggak. Ibu-ibu di kamar nggak ada laki-laki lain, boleh dibuka semuanya ya kayak kita tidur itu. Kalau kita hajinya tamattu kan nyelesain umroh dulu, maka niatnya ya ihram untuk umroh. Labbaika umrotan atau nawaitul umrota wa ahramtu biha. Sejak dari Jeddah, begitu nanti naik bis kurang lebih 2 jam nyampe Mekah, 1,5 jam baru nyampe. Koper diberesin dulu. Kalau kelihatannya masih fresh, ya sudah kita langsung ke Mekah, ke Masjidil Haram, tawaf. Selesai tawaf kemudian sa'i, selesai sa'i langsung cukur. Begitu sudah cukur, baju ihram lepas ganti baju biasa. Itu enaknya tamattu. Cuman gantinya enak karena tamattu nanti motong dam. Namanya dam nusuk. Jadi dam itu ada dam nusuk, ada dam nazar, ada dam isaah. Dam isaah itu kena dam karena melakukan pelanggaran. Besarnya masing-masing dam sama? Besarnya dam ukurannya standar, seperti kambing yang sah dijadikan untuk korban. Boleh melihat gigi sudah koer atau lihat umur. Kalau kambing domba itu bisa umur 10 bulan dipotong. Kalau kambing kacang ya kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Ada kaul yang mengatakan 8 bulan boleh dipotong. Tapi kalau saya lebih nyaman nggak lihat umur tapi lihat kondisi gigi saja. 6 bulan kalau udah powel alamiah nggak dimatil giginya, udah sah. Terus damnya dipotong sendiri ke peternakan sampai lihat penyembelihan atau cukup kita bayar uang. Di sana ada kayak ATM itu melayani pembayaran jam. Dulu ya kalau saya dulu itu sekitar yang terakhir dari 2013 itu 400 riyal. Udah dapat. Ada yang berani sampai 350 riyal. Tapi jangan yang paling murah lah, yang tengah-tengah. Kalau ngambil yang paling mahal, baik. Jadi kisaran harga itu antara 350 sampai 450. Sudah bagus. Sudah bagus. Tengah-tengahnya di kisaran 400. Nah dulu sebelum Mekah ditata dengan indah rapi, orang menyembelih dam tamattu itu ya habis selesai sa'i itu Pak di sofa. Kan mulainya dari marwah. Sofa marwah ya. Sofa marwah, sofa lagi. Berakhirnya di marwah. Pas daerah tempat kita nyukur itu dulu banyak orang motong, tapi sekarang dilarang. Motong itu wajib di RPH yang disiapkan pemerintah. Saya sempat Pak ngecek tempat penyembelian, tapi saya yakin itu bukan kambing dam saya karena saya bayarnya lewat kayak ATM begitu. Ya kambing yang lain. Nah problemnya nanti begini, boleh nggak Pak? Kambing yang disembelih sebagai dam tamattu dagingnya kita makan. Dan banyak Pak itu. Jawaban fikihnya, dam tamattu itu semua dagingnya wajib disedekahkan kepada fakir miskin di Mekah. Kalau di Mekah sudah habis fakir miskinnya, baru boleh pindah ke negeri terdekat yang membutuhkan. Semua di Mekah, di Madinah, di Saudi nggak ada orang larat miskin. Dagingnya akhirnya dibawa ke Asia. Gimana? Tidak apa-apa. Tapi sepanjang itu dam tamattu, kita nggak boleh ngambil Bu. Tapi kalau kita diberi damnya orang lain, diberikan ke kita,
sebagian ulama mengatakan tidak apa-apa itu. Balik lagi ke Iya. dam untuk masalah tadi kan dam yang tamattu yang wajib. Iya. Dam pelanggaran itu misalnya kita apa Pakai marbum, pakai parfum atau Matang kuku. buku, nyabut terus rambut. apa namanya bunuh hewan itu Ya. dihitung per misalnya kena apa kena Konversinya semut itu seberapa? satu semut itu 1 dam atau Jam itu pakai rumus konversi. Kalau nyambut 1 bulu ya sudahlah beli ayam 1 koka. Boleh juga disedekahkan ke jamaah yang lain, tidak apa-apa. Kalau jamaah itu bilang bekalku udah pas-pasan, jadi kasih dia nggak apa. Kalau yang dibunuh gede, misalnya anjingnya segede kambing, berarti kurang lebih nanti jamnya yang potong kambing tadi. Tapi kalau yang dibunuh burung merpati 1, burung merpati nggak apa-apa, jadi sampah duk klenger. Ya burung merpati itu kira-kira kalau dihitung nilainya misalnya 50.000, ya udah beli ayam aja, kira-kira ayam kalau 50.000 dapat berapa ekor. Di Saudi kurang lebih sama, beli ayam 1 ekor itu 5 riyal ya. Soalnya kemarin dari temen yang 2017 itu Nah, dia apa kan ada yang bunuh semut sama lupa naruh apa namanya kan panas naruh apa namanya sapu tangan. ke atas kepala kan jadi Iya. dia kena 2 lah dia ngitungnya 50 rial kali 2 gitu. Sebaiknya yang semut itu anggap aja senilai ayam 1 lah. Gak apa-apa itu, kan semut kecil. Kalau yang nutup kepala langsung nempel, yang nggak boleh itu nutup yang nempel. Kalau nutup tapi nggak nempel, misalnya pakai payung, nggak apa-apa. Di bawah kap mobil, nggak apa-apa. Meskipun diniati mau ngiyup itu, di bawah daun-daun pohon. Tapi kalau nutupnya diniati nutup dan nempel, itu baru kena. Misalnya kopiah ini kan nempel. Iya. Gini sudah niat ihram, kena itu. Nggak boleh. Kalau payung nggak apa-apa. Payung nggak apa-apa kan nggak nempel di atas. Pak ini jamnya berapa? Nutup kepala pakai kopiah. Nah itu untuk menentukan konversinya itu mungkin harus tanya ya. Dia tanya yang ahli fikih. Jadi kalau yang dibunuh burung darah, Kira-kira damnya apa? Kalau parfum gimana konversinya? Parfum itu tergantung nyemprotnya kira-kira banyak apa sedikit. Kalau hanya sekali semprot ya ayam 1, banyak ya Kambing. bisa kambing itu. Nutup kepala yang kena jam itu, kalau posisi tutupnya nempel kulit, ini kan nempel namanya. Dan yang kedua bukan karena darurat. Misal ada orang kepalanya bocor, ditutup pakai perban, ini nggak kena jam. Karena fungsi tutup itu adalah untuk menyelamatkan tadi. Jadi yang nempel itu baru kena jam, kalau nggak nempel nggak apa-apa. Di bawah kap mobil, di bawah payung, di bawah pohon, di bawah dinding, toko teras, nggak apa-apa. Berarti nanti kita pas posisi ihram itu yang kita merasa itu suatu pelanggaran kita catat dulu. Ya harus catat biar nggak lupa. Begitu sudah selesai Ya, tinggal kita hitung-hitungan di sini. dihitung, dikonversi kira-kira berapa nilainya. Motong kuku 1 ya ayam aja lah, nggak apa-apa. Itu nanti dilaporkan ke siapa ya Pak Ustadz? Ke pembimbing haji di kloter itu kan biasanya, atau tanya temannya yang tahu, nggak Ya, apa-apa, nanti tanya konsultasi. apa. Tanya ke saya aja nanti kalau ada apa-apa. Pas saya Lain begini, setoran gimana? di pelanggaran Nanti saya. carikan pendapat yang paling mudah tapi Iya. bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Ya, Kalau ketemu saya pasti saya cariin yang paling mudah lah, nggak usah yang berat. Ya, berarti yang wajib kan kita mencatat yang kita Ya. merasa itu kita melanggar dan kita Melanggar jujur apa mencatat. saja sebaiknya jangan lupa dicatat. Nanti baru konsultasi, Pak saya begini, kira-kira apa yang perlu saya lakukan sebagai pengganti jamnya gitu. Nah orang lain kan nggak tahu dia melanggar kan nggak maksimal jujur kapan ya? mencatat. Maksimal harinya Iya. sebaiknya ya setelah melanggar Langsung. lama langsung dibayar asal memungkinkan. Karena ada juga yang bayarnya setelah nyampe tanah air.
apa tuh yang puasa itu. Iya. Sebagian di puasa di sana, sebagian puasa di tanah. Puasa 10 hari itu ya. Yang nggak membayar jam tuh ya, diganti puasa itu ya. 10 hari, 7 hari di sana, 3 hari di sini. Iya. Oke, jam sudah ya, ada jam tamattu, ada Jam pelanggaran. jam nusuk namanya, jam karena ibadah, karena hajinya ikhram atau tamattu. Ada juga jam karena pelanggaran, bahasa fikihnya jamul isaah. Ada jam karena melanggar nagarnya tadi. Ini ada sama ini. Ya, silakan Bu. Terkait singkat nih, misalnya mau ikhram itu tapi kita pakai ini pelembab yang anti dia masih pakai surya yang untuk matahari, ya saya itu Sebaiknya kita pakai parfum, pakai yang wangi-wangian itu sebelumnya ihram. bukan parfum, bukan parfum. Apa Itu itu? loh, surya biar melindungi dari Nah, matahari. ya kayak pelembab itu ya. Dia sebaiknya makanya sebelumnya ihram. Oh, sebelum niat. Sebelumnya ihram silakan pakai parfum sebanyak-banyaknya, pakai pelembab. Kalau sudah niat ihram, Oh, iya. selagi nggak pakai itu nggak membahayakan kulit kita, sebaiknya jangan dipakai. Tapi kalau itu ada, karena mungkin kulitnya terlalu sensitif, kalau nggak pakai itu kulitnya menjadi semakin terbakar gitu, bagaimana? Ya sebaiknya cari yang tanpa parfum, tanpa wangian. Sebagian ulama masih mentoleransi pakai sabun wangi yang kita cari niatnya bukan wanginya kan, bersihnya tadi, itu masih dibolehkan. Tapi Berarti kalau di toko masih ketemu sabun tanpa parfum, sebaiknya cari yang itu. iya iya. Nah, yang tadi krim untuk yang kulit itu, Ya, ini krim dikasih yang dari kulit dokter, itu. jadi ya begitu. Nah, kan, kalau praktek kan memang nggak ada satu-satunya yang disiapkan dokter itu kita nggak niat dari itu nyari wangi-wangian, itu masih diperlukan pakai. Sama bagi perempuan kan setelah niat ihram muka ini wajib dibuka. Pak, kalau pakai masker gimana? Masker itu kategorinya tidak termasuk baju, aksesoris. Jadi sekedar nutup lubang hidung, nutup mulut itu tidak kena jam. Bahkan kalau nggak pakai itu berbahaya, bisa sakit nafas, tersedak, bahkan bisa sakit. Maka pakai masker bisa jadi hukumnya wajib, tidak apa-apa. Jadi seperti itu. Oke, tadi yang belum saya jelaskan. Yang itu Ustaz, yang tawaf bawa sendal. Oh iya, bawa sendal. Kita ini kan mazhabnya masih Syafi'i, Pak. Dan mazhab Syafi'i itu mazhab yang paling hati-hati. Ukurannya ma kharaja minas sabilaini najisun illal maniyah. Semua yang keluar dari kelamin, depan atau belakang, itu najis. Yang enggak dihukumi najis hanya sperma, baru enggak najis, suci itu. Kalau mazhab lain sperma juga dihukumi najis, Syiah, Zaidi sama Jafari. Nah, termasuk dari kelamin depan belakang hewan-hewan juga najis mazhab Syafi'i. Maka kotoran yang paling riskan itu di sana kotoran burung dara. Banyak banget. Dan itu najis itu. Kalau ikut mazhab Syafi'i najis. Najis. Tapi ada yang mengatakan enggak najis. Namanya mazhab Hambali. Jadi mazhab Hambali itu mengatakan semua kotoran dari hewan yang makbul makna, yang biasa dagingnya dimakan. bisa dimakan, itu suci Pak, hanya kotor. Jadi kotorannya kambing itu ya suci, kambingnya suci kok. Kalau kotorannya anjing, bagi yang menghukumi najis ya najis. Emang anjing nggak najis? Mazhab Maliki mengatakan nggak najis, yang najis hanya area Mulutnya. liurnya. Kalau mazhab Syafi'i semua anjing, liurnya, bulunya najis. Karena Syafi'i itu pernah meneliti perilaku anjing. Anjing itu kalau diem ngapain sih? Ternyata kerjaannya mandiin dirinya, dijilat-jilat. Berarti kan karena dijilat ini najis juga. Kata mazhab Syafi'i itu. Jadi hanya mazhab Syafi'i yang mengatakan anjing semuanya najis. Syaratnya basah. Iya betul. Jadi kalau bulu anjing kering, tangan kita kering, kita lap-lap nggak apa-apa itu, kita gendong juga nggak apa-apa. Tapi kalau tangan kita keringetan basah. Termasuk kotoran burung tadi dong ya. Ya. Kalau kering nggak apa-apa berarti. Kotoran burung itu najisnya tetap,
zatnya najis. Cuman kalau kena badan kita kering, nggak nyetrum najisnya. Tapi kalau kita kantongin, berarti kita dihukumi bawa najis namanya. Anak dikasih pempes, dan luar kan kering itu Bu. Dipegang gini nggak najis. Tapi begitu tahu anak itu habis ngompol, ompolnya dalam pempes, terus digendong, kita tawaf, berarti kita dihukumi bawa najis namanya. Nah ini saya kasih triknya saja. Kalau mau ikut mazhab Ahmad bin Hambal yang mengatakan kotoran dari hewan yang dagingnya bisa dimakan itu suci, berarti kita nggak bawa najis. Iya. Cuman karena tiap hari kita udah mazhab Syafi'i. Katanya tadi kita bina mazhab tawaf tadi. Lah iya. Kan tawafnya wudhunya udah kita kan sudah ikut mazhab Maliki atau Hanafi ya. Sentuhan ini nggak batal. Nah kemudian urusan kotoran burung ini kan harus ada penyelesaian. Iya. Kalau tetap kita ikut mazhab Maliki dan Hanafi, itu tetap najis. Karena dalam hal kotoran burung itu Maliki, Hanafi, Syafi'i sama. Yang beda hanya Hambali. Hambali mengatakan kotoran dari hewan yang dagingnya bisa dimakan itu suci. Kotoran kambing suci. Nah, karena kita masih dalam hal itu belum pindah, masih Syafi'i, berarti ya tetap najis. Bagaimana kalau sendalnya kemudian kita angkat, ambil tisu dibersihin, dilap-lap begini, ngelap dengan sesuatu yang ada airnya tapi nggak ngalir, bahasanya nambah najis, bukan huslu. Akibatnya apa? Yang awalnya segini, segini najisnya. Najis semua malah roto najisnya. Bukan bersih malah roto kemana-mana. Nah kalau kita ke tempat duduk, ambil air, masukin botol aqua, guyur dari atas perut gitu, sampai zatnya nggak ada, baunya nggak ada, baru ini suci. Boleh digotong, diajak tawaf, boleh digendong. Nah pengalaman saya, sendal itu biasanya saya taruh di bawah tiang itu, asal nggak lagi ada pembersihan, aman sampai pulang lagi. Kalau enggak, caranya ya tadi diguyur, yang di tempat yang memungkinkan sendal diguyur, baru kita ikat masuk ke tas, kita ajak tawaf, itu sudah bisa. Tapi kalau kemungkinannya nggak bisa guyur, mau nitipin nggak ada, ya setelah bismillah taruh situ. Asal bismillah kita nyampe ke langit, aman tuh sendal guys. Atau bawa dua saat sendalnya. Nah itu bawa dua yang bersih satu. Buat cadangan. Diniati gini, seandainya ada yang lebih butuh mau pakai sandalku, tak ikhlaskan. Jadi niatnya jadi nggak ada istilah hilang. Itu tidak apa-apa. Oke. Sudah, sendal suci boleh diajak tawaf, sendal najis taruh di luar. Pasrah kepada Allah, kita tawaf keliling 7 kali. Selesai. Nah yang paling rawan itu celana dalam Pak, yang suka kelupaan. Maka sekarang biasain aja, nggak usah pakai celana dalam, nggak apa-apa. Yang paling rawan laki-laki itu yang suka lupa celana dalam. Tapi kalau saya ingetin, ini mau ngambil mikot, yang pakai celana dalam dicek dulu. Udah semua lepas, udah Pak, ayo niat bareng-bareng. Udah. Begitu sudah niat, ikhram, kita nanti sampai tujuan baca talbiyah, jangan diganti yang lain. Kalau capek boleh diganti baca Quran, boleh baca selawat. Cuman yang jadi masalah umumnya yang semangat talbiyah itu malah ibu-ibu, bapaknya ngantuk. Padahal baca talbiyah bagi ibu-ibu itu yang bener, suaranya sama-sama, kalaupun kedengar hanya di telinganya dia sendiri, orang lain gak ikut dengerin. Itu yang benar. Jadi nanti terserah Pak Hadi gimana benarnya, apa dibagi per regu gitu. Regu pertama dulu yang memimpin talbiyah, yang lain boleh istirahat misalnya gitu. Kalau kompak semuanya rekaman. Laginya cuma 3 ya, bisa pakai rekaman. Nanti kita kompak aja satu rekaman. Oke. Terus untuk ini Pak Ustaz, yang soal bacaan-bacaan saat kita tawaf, saat sa'i, doanya itu kan rata-rata kalau jamaah dari Indonesia dikatakan paling berisik katanya. Betul. Itu sebaiknya gimana Pak? Sebaiknya
karena berisik ganggu itu tidak boleh. Ganggu itu tetap nggak boleh, meskipun baca Quran kok ganggu nggak boleh, haram. Maka ya kita harus tahu medan, tahu situasi. Kalau kelihatannya nggak ada yang terganggu, dikencengin. Kalau kelihatannya ada yang tengok kelihatannya terganggu, suara diturun dikit. Pak, gimana baca Pancasila? Udah lah, nggak usah dulu. Pancasila satu ketuhanan. Ada pun nanti pas tawaf itu nyanyi juga ada, macam-macam. Kita nggak usah nyari gara-gara lah. Meskipun saya nggak berani larang kalau ada cuman kalau ganggu saya larang. Kalau ganggu silakan aja. Yang halangan kalau masih waktunya panjang ya tidak usah, karena nggak boleh masuk masjid tidak boleh. Yang nggak dihukum masjid itu tempat sa'i saja. Jadi yang halangan boleh di area masjid. Tempat tawaf selagi waktunya masih panjang jangan masuk. Tapi kalau besok udah balik ke Madinah, tinggal ini waktunya, nanti ikut madhab Al-Kisai namanya. Itu dicuci, ditutup, pas darah berhenti, mumpung berhenti Pak, biasanya 3 jam berhenti keluar lagi. Nah pas berhenti itu digunakan untuk tawaf. Selesai tawaf darah keluar lagi nggak apa-apa. Istilah untuk menyebut waktu di mana darah berhenti di antara 2 haid namanya nakok. Nakok huwa at-tuhru bainal haidataini, suci di antara 2 daur haid. Nah itu pas suci itu kita tawaf seperti itu. Kalau ada yang kelihatannya lemah, sakit, ya diwakili aja tawafnya dibatasi. Bahkan kalau ikut mazhab Hanafi yang termasuk rukun tawaf itu yang dihitung yang 3 putaran, yang 4 itu kategorinya wajib. Jadi diwakilkan tidak apa-apa. Kalau naik skuter Bapak? Tidak apa-apa juga. Nanti minjem itu nggak tahu bayar berapa sekarang. Kalau nggak salah aturan sekarang kalau saya lihat info di YouTube itu 1 orang 100 untuk 2 orang kan? Nah iya, 2 orang. Dan sa'i 1 orang 100. Nah iya. Jadi beda, ada 1 kursi atau 2 kursi, beda harga. Ada yang pakai tawaf doang, ada yang pakai tawaf dan sa'i. Iya. Pakai skuter itu aja, skuter yang bisa berdua dan satu bisa. Iya, ada yang 1 kursi dan 2 kursi, ya. beda harganya. Nanti pakai itu tidak apa-apa. Oke, yang lain. Saya nggak lupa. Jadi gimana Pak Hadi untuk yang tadi? Yang tawaf apa yang untuk yang ibu-ibu tadi? Berarti kalau misalnya di pas datang apa dari Indonesia itu masih belum suci, berarti dia nggak ikut. Jangan ikut dulu, karena kan menstruasi rata-rata kan 6-7 hari. Dan ini pas sudah suci mandi, setelah mandi baru ke Masjidil Haram. Nanti kita dampingi ketua kloter, ketua rombongan. Berarti di sisa sebelum waktu Arafah itu masih panjang kan masih 2 minggu. Kita itu nanti di Mekah 32 hari kan langsung masuk Mekah dari Jeddah. Jadi di Mekah ya 32 hari, baru nanti ke Madinah 8 hari setengah, baru terbang balik ke Jakarta. Nanti pokoknya Pak Hadi, saya karu-karu ini kompak aja terus. Hal-hal menyangkut ibadah nanti yang jawab saya, hal-hal terkait teknis Pak Hadi dan teman-teman para karu. Kita kompak seperti itu. Nah, ada pertanyaan ini Pak. Seandainya ini kan dalam haji ini kan tidak boleh berhubungan ya suami istri gitu ya. Nah, ada sisi lain yang memang boleh. Nah, tadi ditanya oleh Pak Arif itu masalah menstruasi ya gitu. Tapi ini kaitannya mungkin dengan hubungan suami istri. Kapan itu diperbolehkan Pak? Apa ya memang logikanya setelah ini ya, setelah apa? Haji gitu ya. Setelah tahalul. Tapi kan itu untuk menghindari hal-hal yang tidak, terutama ini kaum muda barangkali ya. Kalau saya umur 5 insya Allah. Tapi mewakili ini, hanya mewakili ini Pak Fuad. Yang sudah niat ihram maka itu larangan itu berlaku. Sampai kapan? Sampai selesai tahallul sana. Jadi selama dia masih menggunakan kain ihram berarti terikat larangan ihram itu. Kalau kain ihram sudah dibuka, dan kadang-kadang dibuka itu baru jalan tahallul awal Pak, tapi masih ada sangkutan dengan ini dalam prosesi haji ya. Iya. Kita kalau haji tamattu asal sudah mengerjakan 2 wajib haji
atau 2 rukun haji itu kan sudah selesai. Contoh, kita sudah melempar jamarot dan nyukur rambut, itu bisa tahlul awal, ganti baju biasa. Atau sudah tawaf ibadah, sa'i tahlul, itu juga bisa ganti baju biasa, meskipun mungkin belum menyelesaikan melempar jamarot. Jadi sepanjang belum beres sampai tahlul sani, yang itu nggak boleh dilakukan. Termasuk mengawinkan, ngakad nikah, itu juga nggak boleh. Tapi karena sekarang rombongan nggak bisa. Kita kan nanti di Raudah Pak, kan di tengah-tengah antara Mekah dan Lembah Janot ya. Iya. Dugaan saya hotel kita itu Pak, kalau kita dari Mekah masuk terowongan itu kan ketemu namanya Mahbas Jin. Iya. Hotelnya bagus banget. 12 lagi kurang lebih 1 kilo itu ketemu itu tadi Raudah. Jalan lagi 1 kilo udah masuk kawasan Mina. Iya. Jadi posisi kita itu dari tempat Jamarat maju sepertiganya, anak kita 2/3 kalau lurus nyampe Mekah. Jadi di situ posisi kita. Maka karena posisi hotel kita ada di tengah-tengah, itu kalau misalnya ngambil nafar awal dan nggak perlu naik bis jalan kaki itu masih kejangkau Pak, dekat itu, nggak jauh. Ya, yang menentukan kita pakai nafar awal atau nafar sani siapa? Biasanya ketua rombongan sama ketua kloter, nanti perundingan itu. Perundingan, pakai kita nafar awal nafar sani. Tapi yang enak nafar awal aja Pak, karena tidur di hotel betul lebih nyaman ya, daripada tidur di Mina yang itu bukan AC sih, kipas angin. Nggak tahu kalau sekarang sudah diganti AC berdiri itu. Saya belum tahu perkembangan terakhir. Tapi kalau bisa milih yang nafar awal saja. Syaratnya kalau mau nafar awal, sebelum masuk waktu asar kita harus sudah ninggalin Mina. Sebagian lain bilang sebelum masuk maghrib. Kalau saya hati-hatinya sebelum maghrib masih di asar awal, kita sudah harus ninggalin Mina menuju ke hotel masing-masing. Apa menuju hotel bukan menuju Jamarat itu? Berarti kan selesai lempar Jamarat. Oh, lempar Jamarat balik dulu. Lempar Jamarat itu yang enak habis subuh. Tapi habis sholat subuh kita jalan. Paling enak Pak. Badan juga sehat. Biasanya dulu saya karena tendanya masuk kawasan Musdalifah, nyampe tenda itu jam 8 pagi biasanya. Berangkat habis subuh melempar balik itu nyampe tenda sekitar jam 7 jam 8. Nah kita juga gitu. Di hari kedua nanti habis subuh melempar dulu selesai, baru kemas-kemas balik ke hotel ngambil nafar awal. Jangan sampai nabrak waktu asar atau bahkan waktu maghrib. Kalau sudah nabrak itu wajib nginep di situ, nggak boleh. Ya wajib mabit. Ada pertanyaan, mabit itu ukurannya berapa jam? Kan kita mabit itu lokasinya ada 2, di Musdalifah sama di Mina. Kalau di Musdalifah itu minimal ketemu tengah malam. Jadi Nabi itu dulu nyuruh yang tua-tua, yang kita duluan. Nabi sendiri sampai sholat subuh di Mina. Begitu sholat subuh, matahari mulai terang, baru Nabi tinggal di Musdalifah menuju Mina. Nyampe Aqobah itu waktu duha. Makanya waktu duha itu jadi rebutan. Karena dulu Nabi ngelemparnya pas waktu duha. Nah sekarang kita ngelempar waktu duha itu insya Allah nggak bayar karena mungkin sudah jadi 6 lantai ya. Terus terakhir saya masih 4 sih itu. Masih 4. Terakhir saya masih 4 itu. Mungkin selama pandemi nggak dibangun-bangun itu. Tapi itu nanti rencana sampai 12 lantai tempat melempar itu. Oke, selesai melempar Aqobah, bawa gunting, cukur. Begitu sudah cukur, kita boleh pakai baju biasa. Yang tadi kerikilnya nitip yang lain, begitu selesai lempar, temuin yang nitip, ya, digunting rambutnya itu. Gak boleh ditaksir pakai al-halqu. Jadi perempuan itu kalau dia dengan cara al-qasru itu malah makruh. Qasru ternyata di pakai mesin itu loh Pak, supaya sampai kepala botak itu namanya al-qasru. Tapi kalau digunting itu istilahnya disebut al-halqu. Jadi cukur udah tahalul awal itu selesai. Jadi boleh pakai
baju biasa. Jadi di Mina itu nanti kita pakai baju ihram. Kalau tahu ya tinggal sehari aja, asal sudah akobah syukur sudah boleh ganti baju biasa. Kita tawaf ifadah nanti itu sudah baju biasa. Atau caranya jam 12 malam itu kita ninggal Musdalifah langsung ke Mina, tawaf ifadah, sa'i. Pengalaman saya dulu itu selesai sa'i subuh Pak, pas subuh tidur-tiduran situ, kira-kira jam 6 sudah mulai banyak orang datang untuk sholat Idul Adha itu. Nah karena saya haji, saya nggak sunnah sholat Idul Adha, jadi ya nonton aja. Jadi pernah lihat orang sholat Idul Adha tapi nggak ikut sholat. Begitu bubar ke hotel dulu, istirahat, zuhur, balik lagi ke Mina, karena besoknya harus lempar 3 tugu itu, nyiapin kalau bisa tugu. Jadi saya melempar Jamarot itu posisinya karena sudah tahallul awal, nyelesain tawaf ifadah, sa'i dan syukur, maka ke Mina sudah pakai baju biasa, nggak pakai baju ihram. Jadi seperti itu. Jadi pilihannya untuk tahallul awal itu lempar akobah syukur atau tawaf ifadah dan sa'i syukur. Jadi ada 2 opsi untuk bisa tahallul awal, melepas baju ihram ganti baju biasa. Oke, ada yang masih kelewatan tadi? Mana tadi ya? Biro jasa perlu nggak? Oh iya, sebaiknya Pak itu nanti lihat situasi di Mekah dulu, jangan booking sekarang, karena situasinya itu berubah tiap jam. Yang saya tahu muasasah itu nyediain bis Pak untuk rekreasi, untuk tur. Jadi ya, kita kemarin lagi menjelaskannya sih seperti itu memang dia ya. Menjelaskan apa ada turnya, cuman yang nggak disediakan tuh yang umroh sunnah. Nah, betul, kalau itu semua nggak ada, masing-masing bayar sendiri dan repot kalau dikoordinir Pak. Oh malah repot. Biarkannya masing-masing jemaah. Yang paling enak untuk umroh sunnah itu bawa teman maksimal 4, karena kalau taksi kan hanya bisa ngangkut 4 penumpang kan, depan 1 belakang 3. Jadi untuk ziarah juga diserahkan jemaah aja apa gimana? Sama ziarah itu yang nanggung muasasah. Kita ke Jeddah jalan-jalan itu enggak, muasasah yang nyiapin bisnya. Hari ketiga, hari keempat ya. Kalau nanti karena pandemi ditiadakan, nah kita baru nanti nego. Dari bis misalnya, siapa yang mau bayar, yang nggak mau ya nggak usah bayar. Jadi nggak harus dari sekarang ya? Enggak, jangan, karena situasinya nanti per jam perubahan, resiko Pak. Ya. Bahkan nanti setelah nyampe Mekah, umumnya itu jamaah diajak jalan-jalan pada nggak mau, milih untuk umroh. Kalau umroh malah mau. Jamaah saya itu saya tarik jalan-jalan ke Jeddah. Nggak mau Pak, umroh aja. Berapa orang? 8, udah kita cari 2 taksi, 4 10 riyal kalau nggak salah, bagi berempat berapa. Jadi caranya boleh dari hotel sudah pakai baju ihram, begitu nyampe Tan'im baru niat umroh, ambil mikot, atau bawa kresek kita pakai baju biasa, sampai Tan'im langsung ke masjid, sholat, ganti baju dulu, ihram, sholat, lalu setelah itu niat ihram umroh, atau niat dulu, sholat, terus ke Mekah, talbiyah, ke Masjidil Haram, tawaf sa'i, syukur, selesai.